Syahid adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Keturunan wanita mendapatkan gelar berupa Sayyidah, Alawiyah, atau Syarifah. Beberapa kalangan muslim juga menggunakan gelar Syahid untuk orang-orang yang masih keturunan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas serta Ja'far, Aqil, dan Thalib. Dalam dunia Arab, istilah Syarif digunakan oleh keturunan Hasan bin Ali, sedangkan gelar Syahid digunakan oleh keturunan Husain bin Ali. Syahid sering dimasukkan pada awalan nama yang mengindikasikan dari keturunan mana mereka berasal. Jika mereka merupakan keturunan lebih dari satu imam Syiah, mereka akan menggunakan gelar yang paling dekat. Mereka yang menggunakan gelar Syahid untuk seluruh keturunan dari Ali bin Abi Thalib menggunakan Alawi atau Alafi sebagai Syahid. Walaupun Alawi bukan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, mereka keturunan dari anak Ali bin Abi Thalib dan wanita yang dinikahinya setelah meninggalnya Fatimah Az-Zahra seperti Ummu Banin. Mereka yang membatasi gelar Syahid hanya untuk keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra, tidak akan memasukkan Alawi atau Alafis ke dalam Syahid. Habib adalah gelar kehormatan, sama juga maknanya dengan Syahid, tetapi berbeda dengan tujuan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di daerah lembah Hadramaut, Yaman, Asia Tenggara, dan pesisir Swahili, Afrika Timur. Awalnya gelar ini hanya digunakan oleh syaikhnya para sayyid, namun lama-kelamaan menjadi gelar depan untuk semua turun lelaki Ba'alawi dan yang mengadopsinya. Di Indonesia, Habib semuanya memiliki moyang yang berasal dari Yaman, khususnya Hadramaut. Berdasarkan catatan pertumbuhan yang melakukan pencatatan silsilah para Habib ini, ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang dapat menyandang gelar ini, disebut habaib, dari 114 marga. Ba'alawi adalah sekelompok keluarga Hadrami dan kelompok sosial yang berasal dari Hadramaut di sudut barat daya semenanjung Arab. Mereka menelusuri garis keturunan mereka kepada seorang tokoh yang bernama Ubaidillah. Klan Ba'alawi yang berasal dari Tarim, Hadramaut, Yaman mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Siddiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, kaum Ba'alawi mendapat banyak kritik dan menjadi kontroversi. Ba'alawi mengklaim Ahmad al-Muhajir bin Isya al-Rumi yang lahir pada tahun 873 diduga bermigrasi dari Basra ke Hadramaut pada tahun 931 untuk menghindari kekerasan sektarian, termasuk invasi pasukan Karamite ke dalam kekhalifahan Habasyiyah. Hal ini juga mendapat kritik karena tidak adanya kitab sezaman yang mencatat perindahannya. Abad ke-19 adalah masa gelombang migrasi besar-besaran keluarga Ba'alawi dan imigran Yaman lainnya ke Nusantara. Migrasi ini menyusul perubahan kebijakan kolonial Belanda yang secara perlahan menjadikan wilayah Jawa dan kepulauan lain di Nusantara terbuka bagi pasar internasional. Negeri Hadramaut pada akhir abad ke-19 itu mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri. Mereka memperebutkan kekuasaan di Hadramaut. Di Nusantara, mereka bekerja di bidang perkebunan, karyawan pabrik, tukang kebun, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang bekerja pada pemerintahan kolonial Belanda, seperti Utsman bin Yahya yang diangkat menjadi mufti yang bertugas berfatwa untuk Belanda di Batavia. Utsman pula lah yang kemudian mengalami benturan dengan ulama-ulama Banten yang merupakan murid-murid Syekh Nawawi dan Syekh Abdul Karim. Hal itu dikarenakan fatwa keagamaan Utsman tentang haramnya memberontak kepada Belanda, dan mereka yang melakukannya dianggap terkena delusi agama. Fatwa itu terkait pemberontakan rakyat Banten pada tahun 1888 Masehi. Seperti di Pulau Jawa, di Aceh juga tidak jauh berbeda. Terjadi pengkhianatan dari oknum Ba'alawi terhadap perjuangan rakyat Aceh dalam melawan Belanda. Bahkan lebih mengenaskan, LWJ van de Beek menyebutkan seorang Ba'alawi Abdurrahman Al-Zair yang diberikan kedudukan tinggi dalam kerajaan Aceh malah kemudian menggembosi perjuangan rakyat Aceh dari dalam. Ia yang diberikan amanah sebagai salah seorang panglima perang kemudian malah bekerja sama dengan Belanda dengan bersedia meninggalkan pasukannya dalam gerilya
asalkan mendapatkan gaji seumur hidup sebanyak 30.000 gulden. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, keluarga Ba'alawi banyak yang aktif dalam perpolitikan Indonesia, di antaranya DN Aidit yang menjadi ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pengakuan bahwa Aidit adalah marga Ba'alawi diungkapkan oleh anak Aidit yaitu Ilham Aidit. Aidit kemudian dihukum mati di Boyolali pada 23 November 1965 karena pengkhianatan kepada negara Indonesia. Selain Aidit, marga Ba'alawi yang menjadi anggota PKI adalah Ahmad Sofyan Barokbah. Ia dieksekusi mati pada 19 Januari 1974 setelah diburu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama bertahun-tahun di Kalimantan Barat. Seorang marga Ba'alawi di Kalimantan Timur, Fahrul Barakbah, juga anggota PKI yang ditangkap pasca meletusnya peristiwa 1965. Marga Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan urutan nasab sebagai berikut: Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isya al-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Siddiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, nasab seperti di atas tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer yang muktabar yang diakui oleh para ahli. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah tidak mencatat namanya sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ba'alawi mencatat bahwa tahun hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut adalah tahun 317 Hijriah dan tahun wafatnya adalah tahun 345 Hijriah. Jika Ahmad bin Isa pada tahun 234 Hijriah berumur 20 tahun, maka berarti ketika hijrah beliau telah berumur 103 tahun dan ketika wafat beliau berumur 131 tahun. Dari data inilah banyak yang menyimpulkan bahwa ada kejanggalan. Ada seseorang yang sudah tua renta yang berumur 103 tahun berpindah dari Basrah ke Hadramaut dengan jarak lebih dari 2000 km. Klaim nasab Ba'alawi sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW kini mengalami keraguan serius akibat hasil tes DNA yang menunjukkan ketidaksesuaian. Menurut berbagai hasil tes DNA, individu-individu dari klan Ba'alawi termasuk dalam haplogrup G, sementara keturunan Nabi Muhammad SAW yang seharusnya berada dalam haplogrup J1. Haplogrup J1 diakui sebagai penanda genetik dari Nabi Ibrahim dan keturunannya, termasuk Nabi Muhammad. Sementara keturunan lurus laki-laki dari Husain bin Ali berupa haplogrup J1 FGC 30416 dan Ali bin Abi Thalib haplogrup J1 FGC 10500 yang juga menginduk pada haplogrup klaster J1. Temuan ini mengindikasikan bahwa garis keturunan Ba'alawi tidak lurus dari Nabi Muhammad SAW, melainkan memiliki jalur yang berbeda secara genetik. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, peneliti dari BRIN, menunjukkan bahwa sekitar 180 orang dari klan Ba'alawi telah menjalani tes DNA dan hasilnya mayoritas menunjukkan haplogrup GM201. Ini termasuk individu-individu dari keluarga Al-Habsyi bin Syekh Abu Bakar dan Asegaf yang semuanya menunjukkan hasil serupa. Haplogrup G lebih umum ditemukan di wilayah Kaukasus dan tidak terkait dengan garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang seharusnya menunjukkan haplogrup J1. Di Indonesia ada sebuah organisasi yang tugasnya mencatat dan mengarsipkan garis keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Organisasi tersebut adalah Robitoh Alawiyah, merupakan suatu organisasi massa Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan dakwah. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928, tidak lama setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dalam rangka memelihara dan meningkatkan harkat dan martabat umat Islam di Indonesia, khususnya keluarga Alawiyin, melalui usaha-usaha sosial kemasyarakatan dan pendidikan serta dakwah Islamiyah melalui pembinaan akhlak karimah serta ukhuwah Islamiyah dalam persatuan berbangsa dan bernegara. Organisasi Robitoh Alawiyah yang dalam pembentukan awalnya bernama Perkumpulan Arabitul Alawiyah mengirimkan surat permintaan pengesahan bertanggal 8 Maret 1928 dan ditandatangani oleh Syed Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab dan Syed Ahmad bin Abdullah Asyagaf. Surat ditujukan kepada Tuan Besar Hindia Nederland GR Edring yang kemudian mengeluarkan jawaban mengakui bahwa Perkumpulan Arabitul Alawiyah
sebagai perkumpulan legal pada tanggal 27 Desember 1928 yang dikeluarkan di Bogor. Untuk merealisasikan program-program Robitoh Alawiyah, beberapa waktu kemudian didirikan Al-Maktab Al-Daimi, suatu lembaga yang khusus memelihara sejarah dan mencatat nasab As-Sadah Al-Alawiyin. Maktab ini telah melakukan pencatatan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 28 Januari 1940. Jumlah Alawiyin yang tercatat oleh Maktab Daimi berjumlah 17.764 orang. Hingga kini Robitoh Alawiyah mempunyai jaringan kerja dengan majelis-majelis taklim di seluruh Indonesia yang dikelola oleh kaum Alawiyin. Saat ini Robitoh Alawiyah dipimpin oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Habib Taufik dikenal sebagai ulama asal Pasuruan yang juga pernah menjadi Muktasar Nahdlatul Ulama di Jawa Timur.